Halo semuanya, perkenalkan saya Sabina Fitriana Putri Effendi, nomor absen 31 dari kelas 10A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Hindu-Buddha, lebih tepatnya kerajaan Jenggala. Mungkin kalian masih samar-samar mengenai apa itu kerajaan Jenggala, bagaimana sejarahnya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama belajar mengenai sejarah kerajaan Jenggala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama ada pendahuluan, yang kedua latar belakang berdirinya kerajaan, yang ketiga masa kejayaan kerajaan, yang keempat raja-raja yang pernah berkuasa, yang kelima fase kemunduran, yang keenam bukti peninggalan sejarah, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Kerajaan Jenggala mungkin namanya tidak sementereng kerajaan yang lain seperti Majapahit, Singosari, Mataram, ataupun yang lainnya. Tetapi siapa sangka kerajaan ini nantinya akan menjadi cikal bakal kerajaan besar, yakni Kerajaan Kediri. Karena Kerajaan Jenggala dulunya menguasai sektor perdagangan dan pelabuhan bandar terbesar kedua di Nusantara. Nama Jenggala juga diperkirakan berasal dari kata Hujung Galuh atau disebut Jungyalu berdasarkan catatan Cina tahun 1225. Hujung Galuh dikenal sebagai pelabuhan. Sebutan daerah Hujung Galuh yang terletak di daerah aliran Sungai Brantas meluas mencakup wilayah Mojokerto, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, hingga Pasuruan, hingga bagian timur kerajaan Kahuripan yang kemudian disebut wilayah Jenggala, dengan menjadikan Kalimas dan Kaliporong sebagai pintu gerbang kerajaan pada saat itu. Langsung ke latar belakang berdirinya. Latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala. Nah, yang pertama, pusat dari pemerintahan Kerajaan Jenggala berlokasi di Kahuripan. Nah, pada saat itu, pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala berada di Kahuripan. Tempat ini sekarang diperkirakan ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kota Kahuripan pada saat itu dikuasai musuh pada tahun 1032 Masehi, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Daha. Nah, maksud dari kalimat ini yaitu kota Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga di tahun 1032 Masehi dikuasai musuh, yaitu lebih tepatnya kota lama yakni Watan Mas. Selanjutnya, karena dikuasai oleh musuh, pada tahun 1042 Masehi, Airlangga meninggalkan Kahuripan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Daha. Kemudian Airlangga pun turun tahta. Yang ketiga, putri mahkota bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi memilih bertapa dibandingkan menjadi ratu kerajaan. Nah, sebenarnya Raja Airlangga memiliki putra mahkota yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi, namun ia lebih memilih menjadi pertapa dibandingkan menjadi ratu kerajaan, sehingga menyebabkan dua putra Raja Airlangga yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanjigarasakan perang saudara. Hal inilah yang menyebabkan perebutan kekuasaan yang pada akhirnya nanti Raja Airlangga terpaksa membagi kedua wilayah kerajaan. Nah, yang pertama, Sri Samarawijaya memperoleh kerajaan Kediri di bagian barat yang berpusat di kota baru yaitu Daha dengan gelar Jayawarsa. Selanjutnya, Mapanjigarasakan memperoleh kerajaan Jenggala di bagian timur dan berpusat di kota lama yakni Kahuripan dan bergelar sebagai Raja Jayakarna. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Jenggala. Masa kejayaan Kerajaan Jenggala berada di bawah kekuasaan Mapanjigarasakan yang merintah di tahun 1042 hingga 1052 Masehi.
Di bawah masa pemerintahan Mapanji Garasakan yang memerintah tahun 1042 hingga 1052 Masehi, kerajaan ini mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan kerajaan Kediri. Perekonomian Jenggala tumbuh pesat. Jenggala menguasai sungai-sungai bermuara termasuk bandar dagang di Sungai Porong. Melalui bandar dagang di Sungai Porong inilah nama kerajaan Jenggala kian termasyhur. Bahkan bandar dagang ini menjadi yang terbesar setelah Bandar Sriwijaya di Sumatera Selatan kala itu. Karena adanya bandar dagang di Sungai Porong ini juga akhirnya memicu perselisihan dengan kerajaan sebelah, Kerajaan Kediri, yang didirikan oleh Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya merasa tidak adil atas pembagian wilayah oleh sang ayah Airlangga. Karena posisi kerajaan Jenggala yang strategis dengan aliran sungai seperti Sungai Porong dan hasil pertanian yang melimpah, membuat kerajaan Jenggala lebih unggul karena berada di pusat jalur perdagangan. Kemudian secara politik pun, pusat kekuasaan kerajaan Jenggala berhasil menguasai wilayah muara sungai yang dijadikan jalur perdagangan. Sehingga di wilayah Sungai Porong tersebut menjadi titik pusat pemerintahan sekaligus perekonomian kerajaan Jenggala. Nah, kehidupan perekonomian dari kerajaan Jenggala pada awal pemerintahannya saja sudah maju dan sangat pesat. Karena sejak kepemimpinan Raja pertama Mapanji Garasakan memiliki kemampuan diplomasi ke berbagai daerah, seperti mengatur kekuasaan dan pemerintahan dengan baik. Kemudian raja yang berkuasa di kerajaan Jenggala. Ada tiga raja yang menjadi raja di kerajaan Jenggala. Yang pertama yaitu Mapanji Garasakan pada tahun 1042 hingga 1052 Masehi, bersumber dari prasasti Turun Hyang II, prasasti Malenga, dan prasasti Kambang Putih. Mapanji Garasakan merupakan raja pertama kerajaan Jenggala yang memerintah sejak 1042 hingga 1052. Ia dikenal pandai mengatur pemerintahan dan aktif melakukan diplomasi ke berbagai wilayah. Kemudian yang kedua ada Alanjung Ahyas tahun 1052 hingga 1059 Masehi, bersumber dari prasasti Banjaran. Usai Mapanji Garasakan wafat pada tahun 1052, pengganti raja yaitu Mapanji Alanjung Ahyas yang berkuasa pada tahun 1052 hingga 1059. Beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Lamongan, akan tetapi mengalami kemunduran. Kemudian yang ketiga, Samarotsaha, bersumber dari prasasti Sumengko. Samarotsaha adalah raja ketiga kerajaan Jenggala yang mengeluarkan prasasti Sumengko bertarikh 981 Saka atau 31 Maret 1059. Dalam prasasti tersebut, raja menyebut dirinya dijadikan anak oleh raja almarhum atau raja sebelumnya. Kemudian ada fase kemunduran. Nah, fase kemunduran dari kerajaan Jenggala yaitu berdasarkan penemuan dari prasasti Ngantang tahun 1035 diketahui bahwa kerajaan ini ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, Raja Kediri, dengan semboyan yang terkenal yaitu Panjalu Jayati atau Kediri Menang. Jenggala akhirnya menjadi bawahan dari kerajaan Kediri. Berdasarkan prasasti Turun Hyang II menjadi bukti adanya peperangan antara kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri sepeninggalan Airlangga. Tidak hanya itu, runtuhnya kerajaan Jenggala tersebut terjadi pada masa pemerintahan Mapanji Alanjung Ahyas karena sering mendapatkan serangan dari kerajaan Kediri. Melihat dari catatan sejarah, dapat disimpulkan bahwa penyebab keruntuhan kerajaan Jenggala adalah
penaklukan atau serangan kerajaan lain. Melalui penaklukan tersebut, membuat masa kerajaan Jenggala berakhir dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Oke, selanjutnya ada peninggalan sejarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 atau 4 bukti peninggalan sejarah Kerajaan Jenggala. Nah, yang pertama ada Prasasti Kambang Putih. Prasasti Kambang Putih merupakan prasasti yang berasal dari tahun 1050 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Sri Mapanji Garasakan yang menceritakan tentang kejadian Kambang Putih yang menyerang istana Kerajaan Jenggala. Meski diserang, kerajaan ini masih memberikan pujian kota pelabuhan kepada Kambang Putih di prasastinya. Kemudian ada Candi Prada. Candi peninggalan ini berada di Dusun Reno, Pencil, Sidoarjo, tapi sayangnya sudah dirusak oleh penduduk pada tahun 1965. Kemudian yang ketiga, Prasasti Turun Hyang II. Prasasti ini menceritakan tentang adanya peperangan antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Sejak awal mula pemisahan kedua kerajaan tersebut dari Kerajaan Airlangga memang sudah tidak akur. Prasasti yang ditulis pada tahun 1104 ini menceritakan mengenai kalahnya Jenggala pada perang yang dipimpin oleh Sri Jayabaya. Adapun bukti peninggalan yang lain yaitu ada Prasasti Malangang, Prasasti Banjaran, Prasasti Sumengkah, dan ada satu lagi benda yang diduga merupakan peninggalan dari Kerajaan Jenggala, Sidoarjo, yaitu sumur kuno yang digunakan untuk membuat klinik. Benda tersebut berada di tengah area tambak, tepatnya di Desa PP Tambak Sedari, Sidoarjo, dan banyak orang dari berbagai wilayah mengunjungi tempat keberadaan sumur kuno tersebut. Oke, sudah yang terakhir yaitu daftar pusaka. Eh, dari awal ini daftar pustaka inilah yang menjadi acuan dalam saya mencari sumber informasi mulai dari latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala hingga bukti-bukti peninggalan Kerajaan Jenggala. Sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.